Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah Etika Komunikasi dengan mengambil judul analisis mengenai pelanggaran etika dalam penyebaran foto korban pada media massa dan jejaring sosial. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ufrasia. Oke, berikutnya adalah alasan kelompok kami mengambil isu ini, karena banyaknya oknum maupun profesi yang mempublikasikan foto-foto yang seharusnya tidak dipublikasikan. Hal ini melanggar privasi dan etika, juga pelanggaran hukum. Ada yang mengatur, yaitu Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 dengan ancaman 6 tahun pidana, karena pada dasarnya melanggar norma kesusilaan dan etika. Berikutnya ada dampak. Penyebarluasan foto akan memiliki dampak melukai korban maupun keluarga dan menimbulkan konflik, kengerian, hingga efek traumatik. Selanjutnya. Nah, untuk contoh kasusnya, itu ada 3. 1, penyebaran foto korban bom bunuh diri di jejaring sosial. Penyebaran foto korban bom bunuh diri ini terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung pada hari Rabu 7 Desember 2022. Kasus satu ini memperlihatkan terpampang jelasnya foto pada korban pada salah satu platform media sosial yang dimana bentuk tubuhnya sudah tidak layak untuk disebarluaskan. Kasus ini terkena pelanggaran terhadap UU ITE Pasal 27 Ayat 1 dengan ancaman 6 tahun pidana penjara karena pada dasarnya sudah melanggar norma kesusilaan dan etika. Untuk kasus kedua itu tayangan korban jenazah bencana oleh media massa. Kasus ini mengenai terjadinya kecelakaan pesawat AirAsia pada tahun 2014. Saat itu Breaking News TV One dalam beritanya menunjukkan foto jenazah korban tanpa sensor yang diambil dari jarak dekat. Dalam dunia jurnalistik, foto korban kecelakaan atau jenazah tidak boleh ditampilkan seperti itu. Alasan TV One menayangkan gambar tersebut adalah untuk melengkapi berita agar akurat. Namun, hal tersebut tetap menyalahi peraturan yang berlaku. Situasi ini, Breaking News TV One melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 dan 4 dan melanggar pedoman perilaku penyiaran P3 pasal 9. Untuk kasus yang ketiga, itu ada penyebaran identitas seorang anak sebagai korban. Berita ini disebar oleh Tribun News Bogor, tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat adanya beredarnya penyalahgunaan obat bernama PCC yang dikonsumsi oleh anak kecil. Pada berita tersebut terpampang gambar bahkan video anak kecil yang wajahnya tidak disamarkan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajah dan identitas pelaku atau korban kejahatan harus ditutup atau disamarkan. Dengan begitu, ini merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 5 dan 10. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada pandangan konsep teori etika terhadap kasus-kasus pelanggaran yang sudah disebutkan. Berdasarkan analisis dari ragam kasus pelanggaran etik, penyebaran foto maupun video korban kecelakaan, munculnya dilema etis yang berkaitan. Salah satunya, banyaknya orang maupun profesi yang terlibat dalam hal ini memang bertugas atau memiliki keinginan dalam menyampaikan informasi. Namun, mereka juga diharuskan berpegang teguh terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Menjadi penolong saat terjadinya suatu fenomena, memotret peristiwa musibah bertujuan menyampaikan fakta melalui gambar untuk menarik simpatinya halayak. Tujuan dari kegiatan tersebut merupakan menarik perhatian publik atau pemerintah dapat memberikan bantuan secepatnya. Hal tersebut berkaitan dengan teori etika deontologi, yang mana teori tersebut merupakan pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan. Etika ini sering disebut sebagai etika berbasis kewajiban atau obligasi karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Ketika kita melihat ke dalam suatu pengertian lagi, teori etika yang dicetuskan oleh Immanuel Kant menjelaskan seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya, bila mau berbuat sesuatu yang benar secara moral. Jika kita kaitkan dengan latar belakang dari kasus pelanggaran, penyebaran foto korban, hal ini bisa menjadi salah satu pembenaran maupun sanggahan.
oknum yang mengambil gambar maupun profesi seperti jurnalistik dituntut oleh masyarakat untuk menyebarkan suatu berita yang didukung oleh fakta akurat. Yang mana berarti menyebarkan suatu berita merupakan suatu kewajiban yang sudah dilakukan oleh pelaku tersebut, dan niat dari diri mereka sendiri yang ingin memberikan informasi. Penjelasan tersebut merupakan dilema etis dalam kasus ini. Terdapat perbedaan pandangan jika dilihat dari teori lainnya. Jika melihat dari teori teologi, yang membuat suatu inisiatif, perilaku, atau tindakan menjadi benar atau salah, yang dilihat berdasarkan hasil akhir. Jika tindakan atau inisiatif tersebut memberikan manfaat, maka tindakan tersebut dapat dikatakan benar. Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, maka dikategorikan sebagai suatu kesalahan. Ketika seorang maupun profesi membagikan suatu berita, akan memberikan informasi baru kepada orang sekitar yang mana itu dapat menjadi wawasan baru atau dikategorikan sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi, bagaimana jika secara hukum melanggar suatu peraturan dan ada salah satu pihak yang dirugikan? Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum sehingga etika teleologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibat sesuatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu atau hasil yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada norma-norma terhadap kasus pelanggaran penyebaran foto ataupun video korban, yaitu diantaranya ada hukum, kode etik profesi, norma agama, norma kesusilaan, dan kode etik penggunaan media sosial. Yang pertama itu ada hukum dari kasus penyebaran foto maupun video dari korban kecelakaan jika dikaitkan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008. Penyebaran foto korban kecelakaan ini juga dapat dijerat dengan hukuman di dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 yang isinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun. Oke, yang selanjutnya ada kode etik profesi. Etika yang berisi aturan-aturan yang harus ditaati baik pers, komunikasi massa, maupun media massa. Dalam penggunaan media massa, harus menyajikan informasi yang benar, tidak bohong, akurat, dan cerdas. Media massa harus berperan sebagai wadah pertukaran pendapat dan kritik yang cerdas dan membangun, menyajikan dan menjelaskan tujuan serta nilai yang berlaku di masyarakat. Segala hal isi media massa harus selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, penyebaran identitas korban akan mencemarkan nama korban itu sendiri dan melanggar kode etik penggunaan media atau melanggar nilai dan norma yang berlaku. Jika dikaitkan dengan kode etik profesi, penyebaran foto korban kecelakaan ini sebenarnya dalam konteks atau ranah formal jurnalistik. Terdapat kode etik wartawan Indonesia pasal 4, yaitu wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Kode etik ini diharapkan mampu menjamin agar di setiap pemberitahuan dan peliputan tidak ada yang melanggar nilai-nilai norma etika dan rasa kemanusiaan. Pasal 2 yang berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yang mana harus menghormati hak privasi orang lain. Serta pasal 10 yang mana berita tersebut harus segera diganti karena telah melanggar kode etik yang menjadi standar penyiaran berita. Namun, beda halnya jika ada yang terjadi adalah penyebaran foto korban di media sosial, maka akan sulit untuk pihak manapun melakukan kontrolnya. Karena menyangkut masyarakat sekitar yang mungkin mengambil foto atau video secara langsung dengan gadget pribadi dan diupload melalui akun platform di media sosialnya pribadi. Dan itu menyangkut kepada masyarakat yang melanggar nilai-nilai, norma, etika, dan rasa kemanusiaannya. Juga tidak menghargai dan menjaga perasaan atau melukai perasaan keluarga korban yang terkait.
Terima kasih. Kemudian ada norma agama. Jika dikaitkan dengan norma agama, penyebaran foto ataupun video korban kecelakaan tanpa disensor tentunya tidak diperbolehkan dalam agama apapun, karena tidak sepantasnya kita menyebarkan foto ataupun rekaman video korban yang sedang terkena musibah atau kecelakaan. Perbuatan ini dapat menjadi kekeliruan karena menyebabkan pihak tersebut meratapi dan mengalami kesedihan yang mana di salah satu agama dilarang, sebab mendatangkan sikap menangisi dan meratapi kematian serta bersifat tidak sopan. Tidak sepantasnya dan seharusnya kita sebagai sesama manusia justru menjadi yang terdepan untuk membantu korban. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita dapati perilaku tersebut telah mengusik privasi dan melanggar kehormatan orang lain yang dilarang dalam syariat. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan suatu aturan yang dilandasi hati nurani dan budi pekerti atau akhlak. Manusia menggunakan hati nurani dan budi pekertinya dalam menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Sumber norma kesusilaan adalah dari dalam diri, yaitu hati nurani dan akhlak. Dalam kegiatan mengunggah foto korban maupun video korban merupakan salah satu pelanggaran norma kesusilaan. Menyebarkan foto korban tanpa izin menyebabkan pihak keluarga merasa tidak nyaman, tersinggung, atau bahkan memberikan traumanya tersendiri. Pada dasarnya, pelanggaran norma kesusilaan sendiri terjadi ketika ada pihak lain yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Hal ini juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 Pasal 9 yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena menampilkan foto jenazah korban dianggap tidak menghormati pihak keluarga yang menyaksikan. Sanksi dari norma kesusilaan sendiri merupakan perasaan tidak enak, malu karena sudah berbuat, ataupun mendapat teguran dari pihak lainnya. Serta ketika mengunggah foto korban sama saja tidak menghormati pihak keluarga yang sedang tertimpa musibah maupun berduka. Nah, di kode etik penggunaan media sosial terdapat kewajiban yang harus ditaati. Mengunggah foto ke media sosial merupakan hal yang biasa. Fenomena ini bukan merupakan tindakan yang membahayakan, tapi mempunyai aturan yang patut diketahui. Aturan mengenai kegiatan mengunggah foto tanpa izin subjek merujuk pasal 19 sampai pasal 23 UU ACE yang menjelaskan bahwa pemotretan merupakan pencipta yang memiliki hak atas foto-foto yang diambilnya. Tetapi terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta dalam pasal 19 UHC yang berbunyi setiap penyebaran harus melalui izin orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka 10 tahun. Jadi, penyebaran foto harus meminta izin kepada objek yang ada di dalam foto. Disebutkan dikenakan hukuman 2 tahun penjara serta denda uang paling banyak 150 juta seperti yang berbunyi pada pasal 27 ayat 5 UHC. Namun, aturan tersebut dipahami untuk foto yang terlihat jelas wajah objek fotonya dan pada kasus pemotretan perorangan di area private. Kasus khusus, jika foto diambil oleh jurnalis di area publik atau keramaian, maka itu sudah menjadi foto umum yang bisa dipublikasikan oleh media yang bersangkutan sebagai foto berita dengan tujuan liputan kejadian lapangan. Masalah privasi tentu saja penting, sebuah harta berharga yang harus dijaga. Undang-undang yang mengatur soal privasi tertulis pada pasal 32 Undang-Undang ITE tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interferensi atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik atau informasi elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum. Hak perlindungan IT ini tentu merupakan bantuan hukum menjaga rahasia orang. Apabila dilanggar terkena pasal 48 Undang-Undang ITE yang tentu hukuman penjara minimal 8 tahun dan denda paling murah 3 miliar. Menyebar foto seseorang tanpa izin bisa juga masuk dalam ranah ini.
Baik, setelah kita menganalisis kasus dan isu yang telah kita pilih, bisa disimpulkan penyalahgunaan sendiri memiliki ragam bentuk, tetapi tidak terkecuali dalam penyalahgunaan dalam jejaring sosial. Penyebab maupun motif dari pelanggaran tersebut terdapat beberapa faktor. Ketika kita meninjau faktor tersebut, terlihat bahwa terdapat dua faktor utama, yaitu minimnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan unsur sentimen atau emosi terhadap seseorang. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang menggunakan sosial media tidak mempelajari ataupun berinisiatif untuk mempelajari aturan yang berlaku. Tidak sedikit juga yang mengetahui mengenai aturan. Namun, karena faktor emosi, pelanggaran tetap dilakukan. Krisis etika bermedia sosial merupakan salah satu permasalahan bagi lingkungan bermasyarakat sekarang. Memang pada dasarnya orang-orang ingin berbagi informasi terkini agar orang lain yang jaraknya jauh bisa mendapatkan informasi secara cepat. Padahal ketika kita hendak menyampaikan pesan tersebut, terdapat aturan yang sudah diberlakukan. Masyarakat tidak memiliki wewenang dalam menyebarluaskan korban kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, ataupun kejadian yang membuat tubuh korban rusak. Hal tersebut dapat berdampak maupun menjadi bumerang. Sanksi yang diberikan berupa UIT pasal 27 ayat 1 dengan ancaman 6 tahun. Semakin terlihat faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan media sosial, yaitu kebebasan, kurangnya pendidikan bermedia sosial, enggan memperhatikan pihak lain, dan kurangnya usaha dalam bersosialisasi terkait media sosial. Sosialisasi sendiri tidak bisa hanya mengandalkan petinggi, tetapi kita sebagai masyarakat yang berskala lebih luas dan dekat satu sama lain, perlu bertindak mengingatkan dan mulai sadar akan aturan yang seharusnya masyarakat tahu dan diterapkan. Dengan adanya analisis yang telah kita rangkai, kita memiliki saran. Bisa disarankan dengan memelihara privasi dan mengonsolidasikan penyebaran informasi ke jejaring sosial sangat penting untuk pengguna media agar tidak terjadinya dampak negatif kepada pengguna lainnya. Sebaiknya, Anda juga mengonsolidasikan penggunaan media sosial atau jejaring internet sebaik mungkin dan tidak menjadi oknum yang menyebarluaskan identitas pribadi orang lain untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hukum dan kode etik. Setelah melihat kasus dan membaca analisis kami, diharapkan Anda untuk lebih berhati-hati dalam jejaring media, sehingga bisa menerapkan untuk lebih berhati-hati dan secara bijak ke depannya. Dengan demikian, Anda pun bisa mengambil keputusan terbaik untuk penerapannya tanpa merugikan orang lain. Demi menjaga kualitas serta mempertahankan nama baik profesi jurnalistik, penerapan kode etik bisa tertanam jika adanya pembekalan yang diberikan oleh sosial media, seperti bentuk pelatihan dan bimbingan jurnalis secara rutin agar sesuai dengan hak, kewajiban, fungsi, dan perannya dalam menjalankan tugas. Hal ini demi penerapan etika jurnalistik yang baik agar mengasah sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Training khusus seperti IJTI, KPI, AJI, dan Kominfo dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan, memperhatikan aturan dan etika penyiaran, serta tidak meliput berita semena-mena hanya untuk mendapatkan informasi lebih baik untuk masyarakat. Bisa terjadi karena kurangnya perhatian untuk profesi ini, di mana uji kompetensi yang diadakan belum membentuk suatu standarisasi dan tidak dilaksanakannya peninjauan kembali konsep profesionalisme dalam bentuk jurnalisme. Oleh sebab itu, banyaknya pesan-pesan inkredibilitas yang bertebaran dan kurangnya pengawasan kode etik pada hal tersebut. Masih banyaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam media massa yang terfokuskan di bidang penyiaran. Hal ini mungkin kurangnya ketelitian dari setiap tim serta kurang pemahaman akan isi dari kode etik itu tersendiri. Sekian, cukup, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, analisis mengenai pelanggaran atas penyebaran foto korban pada media sosial. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.